Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kembali kita diingatkan bahwa setiap orang Kristiani, murid-murid Kristus, yaitu kita sendiri, memiliki tugas yang harus kita lakukan, bukan pilihan, tetapi menjadi perintah Tuhan kepada kita, yaitu menjadi saksi dan memberi kesaksian tentang Kristus. Seperti yang ia lakukan, yang ia katakan kepada para muridnya, bahwa kamu juga harus menjadi saksiku. Para saudara, apa yang dikatakan Yesus bahwa kita harus menjadi saksi baginya, mungkin bisa kita refleksikan di dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah melaksanakan hal ini, menjadi saksi baginya, yaitu saksi bagi Kristus, mewartakan Dia? Apakah kita sudah menjalankannya di dalam kehidupan kita, di dalam karya dan peran kita? Apakah kita juga sungguh-sungguh mewartakan Dia, bukan mewartakan diri sendiri? Apakah kita sungguh-sungguh mewartakan Dia, bukan seolah-olah mewartakan Dia, padahal kita mewartakan diri kita sendiri? Yesus juga mengatakan bahwa tidak mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi para murid. Tantangan itu adalah bahwa mereka dibenci, bahkan mereka juga akan kehilangan nyawanya, dibunuh. Juga menjadi refleksi bagi kita bahwa kerap kali tantangan yang terbesar yang membuat kita ini tidak mampu untuk melaksanakan tugas kita menjadi saksi bagi Dia. Tantangan menurut saya yang terbesar adalah dalam diri kita sendiri. Ketidakpedulian, kemalasan, mungkin juga keraguan-raguan. Para saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus juga menguatkan, meneguhkan kita, para murid, seperti yang dikatakannya kepada para rasul, bahwa mereka akan banyak mengalami tantangan itu, tetapi mereka tidak perlu khawatir, karena Ia akan memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong mereka, menuntun mereka, supaya mereka mewartakan Kristus dengan baik, dengan benar, supaya mereka dimurnikan di dalam perutusannya menjadi saksi baginya.
maka tidak mengingatkan kita kembali bahwa memang kita perlu Roh Kudus ini. Kita menjadi saksi, itu menjadi saksi baginya tidak akan mungkin jika kita menggunakan kekuatan sendiri. Roh Kudus akan menuntun, memurnikan, mengobarkan semangat kita seperti para rasul yang dikobarkan terus-menerus ketika mengalami kesulitan. Mereka menuruti kehendak Roh Kudus, menuntun mereka untuk mewartakan kemana mereka harus mewartakan. Maka kita harus senantiasa juga mohon Roh Kudus dalam setiap perutusan kita dimanapun berada, dalam pelayanan apapun, supaya kita sungguh-sungguh mampu mewartakan Kristus dengan baik, supaya kita dituntun dan senantiasa mewartakan itu dengan gembira, tidak mudah mutungan, tidak mudah ngantuan, tidak mudah untuk cepat lelah. Meskipun lelah juga kita tetap gembira, karena kita sungguh menyadari, merasakan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sejenak merenungkan sabda Tuhan. Mari